Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas seluruh limpahan rahmat, berkah ridhanya pada kita sekalian, sehingga sampai hari ini Allah masih pelihara kita dalam iman dan Islam, sehat dan sempat, dan ini semua perlu kita syukuri. Dan pada waktu mengantarkan kita kepada udah pertengahan Sya'ban sekarang ya. Ya, masuk pertengahan Sya'ban, besok kira-kira Sya'ban. Ya, besok Sya'ban. Sebentar lagi ya kita mau Ramadan. Ini rahmat besar daripada Allah SWT. Allah berfirman pada surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, adalah kalian bergembira. Bergembira dengan rahmat Allah ini, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dibandingkan harta tahta yang kalian kumpulkan. Karena rahmat ini bukan hanya bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat. Dan semua apa yang kita lakukan ini akan bernilai kalau kita mensyukuri nikmat ini. Dan nikmat, di antara nikmat besar Allah yang Allah turunkan pada kita berupa Ramadan. Ini akan terpecah jadi dua kelompok manusia. Akan menjadi kelompok orang yang sukses dengan Ramadan ini, yang dia akan berbahagia, afroha wa anjaha, aflaha wa anjaha, menjadi kelompok pemenang yang dengan menangnya dia bahagia dan mulia, atau menjadi kelompok orang-orang yang gagal. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa orang tidak memanfaatkan dengan baik Ramadan ini, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah mendapatkannya, mendapatkan kebaikan yang Allah curahkan di bulan Ramadan. Maka adanya kajian-kajian tarhib Ramadan. Kajian-kajian ini untuk membekali kita dengan Ramadan. Apa target pencapaiannya, bagaimana cara melaksanakannya, unsur apa yang perlu kita kuatkan, hindari daripada malpraktek ya. Jadi Ramadan itu rupanya ada malpraktek juga Pak. Bukan hanya di rumah sakit dokter yang malpraktek. Kaum muslimin juga banyak melaksanakan malpraktek. Apa malpraktek itu? Praktik salah. Sehingga menjadi kontraproduktif, bukannya dapat pahala malah menumpuk dosa. Dan dia beralasan dalam rangka untuk menghidupkan Ramadan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia masuk ke Ramadan, dia lalui Ramadan tidak dengan tuntunan, tapi dengan hawa nafsu, dengan kebiasaan-kebiasaan
dengan tradisi-tradisi yang itu menabrak syariat. Maka kajian-kajian kita di menjelang Ramadan ini sangat penting dilakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, qad ja'akum Ramadan, wahai umatku, kata Nabi, qad ja'akum, sungguh telah datangkum kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Apa itu berkah, Pak? Ini satu kata demi kata ini mesti kita lakukan, mesti kita kaji. Qad ja'akum syahrun, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah mendatangkan kalian, telah datang kepada kalian. Datang di sini maksudnya didatangkan. Siapa yang mendatangkan kepada kita? Kita kan nggak kemana-mana ya, kita nunggu di sini. Tiba-tiba Ramadan datang. Yang aktif itu kita atau yang aktif itu adalah Ramadannya? Ramadannya diaktifkan oleh Allah. Sebagaimana kata-kata asra. Sara yasri itu artinya berjalan di malam hari. Kalau asra memperjalankan, berarti Rasulullah itu pasif. Yang aktif siapa? Allah. Subhanalladzi asra, maksudnya dia Allah yang asra memperjalankan bi abdi, hambanya. Ini Nabi itu nggak ngapa-ngapain, diperjalankan saja, diberangkatkan. Makanya bisa menembus batas kecepatan dan batas waktu dan batas kecepatan. Begitu pula Ramadan. Qad ja'akum Ramadan. Kalian nggak ngapa-ngapain, kalian diem aja. Terus Allah hadirkan gitu. Allah datangkan kepada kalian Ramadan. Untuk apa? Tentu untuk rahmat Allah pada kita. Sehingga kata Nabi dijelaskan syahrun mubarak. Itu bulan-bulan, bukan bulan biasa itu. Bukan bulan-bulan seperti yang kalian lewati selama ini, bukan. Nabi katakan syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Apa keberkahan itu? Apa keberkahan, Pak? Kita langsung bilang berkah gitu ya, semoga dapat berkah. Emang apa sih berkah? Berkah itu bahasa Arab. Diterjemahkan oleh para ulama kasratul khair. Apa? Kasratul khair. Kasrah itu banyak sekali, khair kebaikan di dalamnya. Jadi bulan yang penuh kebaikan di dalamnya, sehingga dalam hadis yang lain dikatakan hari-harinya adalah hari-hari terbaik, malam-malamnya adalah malam-malam terbaik, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Syahrun mubarak. Iftaradallahu fihi alaikum as-siyamah. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Kata Nabi, di antara kebaikan Ramadan itu adalah dibukanya pintu-pintu surga. Ini kalau kita hanya sedar dengar saja, itu hanya lewat, Pak. Oh ya, udah dibuka. Wa tughlaqu abwabun nar, abwab jahannam, ditutup, dikunci oleh Allah pintu neraka. Kalau kita hanya selintas saja, ya sudah ditutup. Gitu. Makanya ayat puasa itu enggak bicara ya ayuhan nas, enggak berbicara tentang wahai manusia, enggak. Tapi dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina aman. Maka yang di sini ini yang diaktifkan, yang di-on-kan adalah aspek imaniyah. Makin tinggi tingkat seseorang, tingkat keimanannya, makin peka dia dengan setiap kata yang terkait dengan Ramadan. Tetapi ketika keimanannya itu jauh, maka datangnya Ramadan, enggak Ramadan sama aja. Enggak ada sesuatu yang menghentak di dalam jiwanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pertanyaannya ada kepada kita mau ngapain di Ramadan ini? Apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ini kan pertanyaan mendasarnya. Katanya ini Allah memberikan rahmat besar. Katanya Allah membuka pintu surga. Allah menutup pintu Jahannam. Allah menjadikan yang sunnah pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Setan-setan dibelenggu, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Terus kita mau ngapain? Waktunya hampir sekitar 15 hari lagi. Pertanyaan mendasar pada kita masing-masing, terus kita mau ngapain nih? Program apa yang mesti kita buat? Nah, ini sekarang pertemuan kita mungkin 1,5 jam ini kita harus memberikan rumusan itu pada diri kita. Sudahkah kita merumuskan itu? Kalau belum, mari kita rumuskan bareng-bareng ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, minimal ketika kita menghadapi Ramadan ini ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi. Itu ada minimal. Pertama adalah kita garis bawahi, kita bikin rumusan pada diri kita, target apa yang kita ingin capai dengan bulan Ramadan, dengan rahmat Allah yang besar ini, apa target kita. Itu satu. Dan ukurannya apa? Harus terukur. Selesai Ramadan kita bisa ukur target tercapai tidak ya. Kalau kita nggak bikin rumusan, kita tidak tahu lagi apakah ada perubahan pada diri kita sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Berarti kita tidak punya target, nggak punya tujuan. Itu pertama. Tentukan target pencapaian kita masuk Ramadan. Ini bulan bukan main-main. Bulan sangat istimewa. Mesti harus ada pengaruh pada diri kita. Apa pengaruh yang kita inginkan terjadi pada diri kita dengan Ramadan itu? Itu satu. Yang kedua adalah kenali keutamaan Ramadan. Yang ketiga, kerjakan syarat dan rukunnya dengan baik. Yang keempat, hindari malpraktek. Dan yang kelima, jauhi segala sesuatu yang bisa membuat batal semua rencana kita, yang bisa membatalkan tujuan-tujuan kita. Itu Pak, 5 hal itu Pak. Ini mesti kita rumuskan itu. Yang pertama adalah target apa yang mesti kita dapatkan dengan Ramadan ini. Gitu. Harus terukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses dalam Ramadan, keluar Ramadan mesti hidupnya lebih bahagia, lebih mulia, lebih tenang, lebih tentram, lebih yakin dirinya. Itu pasti. Kalau ini kemudian orang keluar Ramadan, masalah yang dihadapi sama dengan sebelum Ramadan, ketika dia keluar daripada Ramadan, ketenangannya belum meningkat, ketenteramannya belum meningkat, kebahagiaannya belum meningkat, maka berarti ada masalah pada bulan Ramadannya. Kok ukurannya itu sih Pak, dunia banget? Iya memang harus dunia, karena akhirat belum bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dunia, yang bisa diukur, bisa diukur. Apa dalilnya? Adalah awal daripada surat tentang masalah Ramadan, 183 surah Al-Baqarah. Dimulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ambil kalimat terakhirnya. Berarti kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah wajibkan puasa itu bagi umat yang lalu, dengan satu tujuan yang sama. Nabi Adam dan umatnya, Nuh dan umatnya, Nabi Idris dan umatnya, terus Nabi Isa dan umatnya, sampai Nabi Muhammad dan umatnya dapat perintah yang sama dengan tujuan yang sama.
Perintahnya puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ukuran takwanya gimana? Nah, ini yang saya bilang tadi ada terukur. Kalau orang itu bertakwa maka kena kepada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini ukurannya di situ. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah berikan solusi dari semua problem yang dia hadapi. Problemnya apa? Selama ini saya pelik ngurus keluarga, Pak. Habis Ramadan selesai, berhasil berarti. Allah kasih apa? Kasih makhraja, kasih jalan keluar. Pak, saya pelik ini ngurus masjid, Pak. Persoalan tumbang tindih, kacau balau ini. Habis Ramadan gimana? Beres, berarti berhasil Ramadan kita. Jalan keluar diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang bertakwa. Oh Pak, ini tenang Pak, alhamdulillah jamaah. Ya Pak, alhamdulillah syukur. Tapi begitu selesai Ramadan, kacau nih. Ya, timbul konflik di mana-mana ini. Itu. Pengurus dengan pengurus bersilang pendapat, dengan jamaah bersilang pendapat, itu masalah berarti ini. Ya. Berarti tidak sesuai dengan janji Allah terhadap orang bertakwa, pasti Allah berikan jalan keluar daripada problem yang dihadapi. Jalan bertakwa itu Pak, walaupun banyak masalahnya tapi selesai masalahnya. Siapa yang kasih jalan selesai? Allah. Kenapa Allah kasih jalan selesai? Karena dia bertakwa kepada Allah. Apa bentuk takwanya? Tambah taat kepada Allah, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, dan dia melakukan itu bukan terpaksa tapi dengan bahagia. Masuk takwa ke hatinya, maka hatinya itu bahagia kalau dia taat dan resah kalau dia maksiat. Gara-gara itu mendekat kepada Allah dengan ketaatan, maka Allah kasih hadiah dalam hidupnya. Apa itu? Satu, makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Enggak sumpek hidupnya, enggak rumit hidupnya, enggak stres, enggak depresi. Kenapa? Allah turun tangan di dalam hidupnya, Allah berikan makhraja. Apa makhraja Pak? Jalan keluar, solusi. Ini ukuran pertama ini. Jadi orang yang keluar daripada bulan Ramadan itu lapang, semua masalahnya lapang. Masalah keluarganya lapang, masalah bertetangganya lapang, masalah organisasinya lapang. Banyak yang perlu diselesaikan tapi lapang semua. Nabi itu problemnya banyak sekali, tapi selesai semua. Nabi itu adalah masalah seluruh umat manusia ada di pundak beliau, tapi selesai semua. Jadi banyak masalah tapi selesai. Kalau enggak berkah, sedikit masalah enggak selesai-selesai, berputar di masalah itu. Umur makin panjang, masalah enggak selesai-selesai. Umur makin habis, usia makin tua, masih terjebak dalam problem yang sama. Enggak produktif hidupnya. Nah, ini ukuran Pak, ukuran takwa itu di situ. Sehingga kadar manfaatnya banyak diberikan. Di rumah bermanfaat, di lingkungan bermanfaat, di kantor bermanfaat, di mana-mana bermanfaat. Kenapa? Dia banyak memberikan solusi di dalam problem kehidupan. Dan itu buah daripada Ramadan. Apa buah Ramadannya? Dia menjadi orang yang bertakwa. Apa bukti takwanya? Banyak diberikan makhraja oleh Allah. Nah, ini ukuran pertama Pak ya, kita harus ukur itu. Sehingga kita kepingin mendapatkan Islam bertakwa, sehingga gampang menyelesaikan banyak problem. Kalau gampang menyelesaikan banyak problem, berarti manfaat yang kita berikan banyak pada umat ini. Yang kedua, ukuran kita itu berhasil di dalam Ramadan ini, kita tidak terjebak ke dalam masalah ekonomi. Ini dunia banget Pak, tapi jadi ukuran. Kok bisa Ustaz? Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu Pak, enggak terlalu rumit dengan masalah ekonominya. Tertutup di sini, dibuka di sini, ketutup di sana, dibuka di sana oleh Allah.
Siapa yang membukanya? Bukan kita yang membukanya, Allah yang membukanya. Bukan ditutup di sini, ketutup di sana. Bisa ketutup di sini, bukan. Jadi pintu rezekinya dibuka oleh Allah di jalan yang tidak rumit. Min haitsu la yahtasib, di jalan yang tidak dia sangka-sangka, enggak rumit. Mungkin enggak berlimpah dengan harta, tapi tidak terjadi problem dalam ekonomi. Enggak terlilit hutang, enggak dikejar-kejar orang, enggak bingung dengan masalah tuh nafkah keluarga. Enggak. Saya itu di kampung punya tetangga, anaknya 9. Iya. Mohon maaf, kerjaannya itu enggak jelas. Hanya punya 1 kambing. Tapi orang ini aktif di masjid sholat, akhlaknya baik. Anaknya sekolah, kuliah semua. Kita semua tetangga tuh sampai kalau ngobrol tuh gimana ya, dari mana beliau ya tuh dapatnya gitu. Dia kerjaannya enggak jelas, Pak. Satu-satunya kerjaannya yang jelas ada suka-suka bantu bersihkan ke sekolah. Dan dia pun bukan PNS. Tapi anaknya tuh kadang-kadang yang kecil-kecil manja, satunya tuh minta apa ikan yang digoreng, satunya enggak mau digoreng gitu. Kita ngobrol-ngobrol tuh ini barangkali bentuk Allah ngasih wa yarzuqu min haitsu. Dia tidak pernah punya hitungan besok itu bagaimana. Tapi hari ini selesai semua. Orangnya ceria, tidak ada pandangan rumit di mukanya, enggak, santai aja. Ini barangkali bentuk yang dikatakan oleh Allah adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Enggak ada yang bisa dihitung, tapi selesai urusan. Anak sekolah selesai, mau kuliah selesai. Jadi jalan itu tidak pernah dia hitung-hitung, nggak tahu dia gimana ngitungnya, itu selesai semua. Nah, makanya di antara tanda-tanda orang berhasil masuk Ramadan itu nanti hidupnya lapang. Keluar daripada Ramadan nggak rumit hidupnya. Banyak problem yang dihadapi itu selesai. Kenapa? Karena dibantu oleh Allah SWT. Yaj'al lahu, Allah jadikan lahu baginya makhraja. Allah yang membuat makhraja, solusi. Wa yarzuqhu, dan Allah kasih dia rezeki. Allah yang ngasih rezeki, bukan dia sibuk mikirkan bagaimana rumit dengan rezeki. Dia jalani kehidupannya dengan bertawakal kepada Allah dengan cara baik, jujur, apa adanya. Yang mesti kerjakan, yang enggak gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini jadi ukuran bagi kita semuanya. Ini dunianya. Akhiratnya adalah enggak kelihatan, tapi ada di dalam dada dia. Apa dalam dada dia itu? Semua amal-amal yang dikerjakan semuanya di dalam landasan iman. Makanya dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka semua apa yang dia lakukan itu betul-betul berlandaskan kepada pondasi iman. Di atas pondasi iman dia bangun bangunan amal. Amal apa? Amal soleh yang harus dilakukan apalagi di bulan Ramadan ini. Itu target pertama, Pak. Harus begitu. Target kita adalah kita menjadi hamba yang bertakwa. Ukurannya adalah rasanya iman kita itu makin naik gitu ya. Tawakal kita makin kokoh, pikiran kita makin tenang, hidup makin optimis, amal makin terarah. Ukuran kita itu begitu. Akhlak makin mulia, lebih santun, lebih tenang. Nah, ini ukuran. Kita ukur tuh nanti itu. Keluar Ramadan atau dalam Ramadan begitu enggak jiwa kita. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu target. Jadi kita mengharap dengan Ramadan ini iman kita lebih sempurna, amal kita lebih sempurna. Menyempurnakan iman, menyempurnakan amal. Dan itu takwa. Apakah takwa itu imannya lebih sempurna, amalnya lebih sempurna? Amalnya dibangun di atas landasan iman. Pak, memang ada orang yang beriman gak beramal? Banyak.
Banyak, Pak. Makanya di Quran itu ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ilmu tafsir, setiap kalimat di Quran dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah kalimat ini pasti hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah berisi perintah yang wajib dilaksanakan, yang kedua berisi larangan yang wajib dijauhi, dan dua-duanya adalah amal. Maka setiap kata-kata iman nggak dibiarkan oleh Allah, pasti diperintahkan untuk beramal. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah mengatakan aku beriman tanpa diuji dengan perintah amal dan diuji dengan larangan? Nah, ketika imannya ini kokoh tapi dia sengaja nggak mau beramal, maka namanya apa? Kafir. Kafir itu adalah perilaku, sementara iman adalah landasan rohani. Lawannya iman apa, Pak? Syirik. Imannya banyak, bukan iman tauhid, tapi iman yang banyak namanya syirik. Lawannya iman apa? Enggak beriman, enggak. Lawannya iman itu adalah syirik. Karena enggak ada orang tidak beriman itu, Pak. Orang yang syirik itu maka dikatakan enggak beriman. Semua orang itu punya iman, hatta imannya para setan sekalipun, imannya ke dukun, imannya ke gua-gua, imannya ke keris, nah itu dikatakan syirik. Maka orang ateis pun enggak tetap beriman, cuma berimannya kepada ismenya, kepada ideologinya itu dia berimannya. Manusia itu enggak mungkin enggak beriman, karena iman itu tuntutan daripada jiwa manusia, namanya gharizah. Apa gharizah? Naluri. Sebagaimana enggak mungkin manusia enggak mau makan. Kenapa? Dia enggak mau tapi tetap badannya minta makan. Namanya gharizah. Enggak mungkin manusia enggak mau minum, pasti dia butuh minum. Karena itu gharizah. Apa gharizah? Naluri yang sudah ada pada diri manusia. Maka tidak ada manusia di muka bumi yang enggak beriman. Pasti beriman. Masalahnya imannya itu tauhid atau syirik. Sehingga lawannya iman adalah syirik. Kalau orang itu beriman tapi enggak patuh dalam amal, namanya kafir. Nah, kafir itu amal. Orang yang enggak mau beramal namanya kafir. Siapa contohnya? Siapa, Pak? Sangat beriman. Imannya enggak, jangan dibandingkan dengan ulama. Ulama pasti kalah imannya. Tapi dia kafir. Iblis itu tanya, apakah iblis beriman enggak pada Allah? Wong pernah ngobrol dengan Allah kok, pernah dimarahi oleh Allah. Beriman enggak iblis dengan surga? Pernah jadi penghuni surga. Beriman iblis enggak dengan malaikat? Temannya semua. Iblis beriman dengan akhirat. Wah, jangan ditanya, Wah. Di dimensi iman, iblis itu imannya sudah sampai pada tingkatan ainul yakin. Dia melihat iman dengan matanya. Kita sudah pernah lihat surga enggak, Pak? Belum. Pernah lihat malaikat? Kok beriman? Berarti tingkatan iman kita apa? Baru tingkatan ilmu yakin, iman karena ilmu. Kalau iblis, iman sudah betul-betul pelaksana, pelaku sejarah. Imannya sampai melihat dia. Melihat malaikat, melihat surga, melihat semua. Dari sisi kualitas iman, iblis jauh lebih tinggi imannya dibandingkan kita. Tapi apakah iblis itu muslim, apa kafir? Kafir. Kafirnya karena iman atau karena amal? Amal. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna, ingatlah ketika aku berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis, dia berpaling dan menyombongkan diri. Jadilah iblis itu adalah hamba yang kafir. Kafir itu amal, bukan aspek iman. Dia beriman tapi enggak patuh, maka dikatakan kafir. Beriman patuh dikatakan muslim. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang memiliki iman, kutiba alaikumusiyam, amal. Maka kata Allah, kalian ini yang beriman segera masuk pada sebuah fasilitas Allah yang bernama puasa Ramadan, agar kalian dan allakum tatakun, naik tingkat kalian kepada derajat bukan hanya muslim tapi hamba yang muttaqin, naik pada derajat muttaqin. Dikasih jalan oleh Allah VVIP, jalan tol tercepat menuju derajat tertinggi. Apa derajat tertinggi seorang hamba? Muttaqin. Derajat hamba yang paling tinggi adalah muttaqin. Di muttaqin ini kumpul semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ikhlasnya ada, ridhonya ada, tawakalnya ada, mahabbahnya ada, harapannya, roja ada, khauf ada. Ini di aspek ruhaninya semuanya kumpul di situ. Ada ikhlas, ada ridho, ada mahabbah, ada tawakal, ada khauf, ada semuanya. Sabarnya ada, syukurnya ada. Pada aspek amaliyahnya, dia benarkan amalnya itu sesuai tuntunan nabinya. Terjadi peningkatan iman, peningkatan amal. Amal di atas landasan iman, bareng menuju pada suatu titik namanya muttaqin. Dan ini oleh Allah digelar sekarang ini berupa bulan Ramadan. Kalau kita nggak punya target apa-apa di sini, masalahnya di mana? Masalahnya di aspek keimanan. Kita nggak iman kita dengan janji Allah itu. Nggak konik diri kita dengan janji Allah itu. Ini jalan tercepat menuju derajat tertinggi seorang hamba. Derajat tertinggi seorang hamba adalah derajat muttaqin, nggak ada di atas itu. Ikhlas itu bagian di para takwa, sabar itu bagian di para takwa. Kumpulan semuanya jadi muttaqin. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Digelar oleh Allah jalan tercepat bernama puasa Ramadan. Ini target, Pak, agar kita menjadi hamba Allah yang berada pada puncak status sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Apa yang tertinggi? Statusnya status bertakwa, derajat muttaqin. Ini kita wajib jangan sampai dikecilkan janji Allah ini. Allah udah bilang la'allakum tattaqun, tapi kita tidak punya niat untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nah, bertakwa tadi ukurannya tadi itu. Hubungan kemanusiaannya bagus, pribadinya tambah bagus, keluarganya tambah bagus. Itu di dunia yang kelihatan mata. Itu pertama, harus ada target pencapaian. Yang kedua adalah kenali keutamaan Ramadan ini. Para ulama mengatakan paling tidak ada 13 keutamaan Ramadan yang tidak boleh kita tidak tahu. Ya. Minimal ada 13 keutamaan Ramadan. Pertama adalah Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Barokah, bulan yang penuh berkah. Siang-siangnya, malam-malamnya, ketika puasa, ketika berbuka, ketika sahur, ketika duduk di masjid, ketika berjalan, ketika tidur, semua ada keberkahan Ramadan. Tidur pun juga dihitung sebagai ibadah. Penuh berkah. Kita makan sendiri diberkahi, ngasih makan keluarga diberkahi, apalagi ngasih makan orang lain. Kita kerja halal diberkahi, semuanya berkah semuanya. Sehingga dikenal dengan Syahrul Barokah, penuh kebaikan di dalamnya. Yang kedua, Syahrul Sabr. Ramadan ini dikenal dengan bulan sabar.
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Allah bilang sabar berarti Allah memberikan janji pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Maka diterangkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya adalah Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam, semua amalnya anak Adam, yudha'aful hasanatu asru amsalihah, semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di muka bumi ini pasti dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya, ila 700 du'afin, sampai 700 kali kelipatannya. Ketika Nabi nerangkan ini, terus Nabi bilang, qala Allah azza wajal, Allah kemudian berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzibih, aku yang akan membalas langsung, enggak pakai rumus 10, enggak pakai rumus 700 kali lipatnya, enggak pakai itu. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya demi meraih ridhoku, maka aku yang membalasnya. Dan semua itu enggak kelihatan manusia. Dia menahan syahwatnya, dia menahan makanannya, dia menahan minumannya karena mengharapkan rahmatku. Apalagi yang haram, yang halal saja dia tahan karena aku, maka aku yang membalasnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya, pada nomor 1151. Maka hadis ini sesuai dengan Al-Baqarah 261. Nah, ini Bapak kalau bisa dicatat Pak ya. Hadis ini di Al-Baqarah 261 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu ditafsirkan jalan apa saja yang Allah ridho. Ya mungkin ngasih bantuan ke orang, ke masjid, memberikan takjil, jalan raya, apa saja pokoknya yang diridhoi oleh Allah, dia nafkahkan hartanya. Maka kata Allah, kamasali habbah, bagaikan dia menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, dia kemudian satu biji ditanam tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap cabang ada 100 biji. Kali 7 700. Yang ditanam cuma satu, tumbuh 700 biji. Itu Allah membandingkan balasan Allah kepada orang yang beramal. Tapi setelah itu Allah katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, di luar 700 Allah balas sekehendak Allah SWT. Enggak pakai rumusan 10, 100, 700, enggak pakai itu. Yang 10 di mana, Pak? Itu kan tadi Al-Baqarah 261 itu bicara 700. Kok saat tadi Bapak bilang 10 sampai 700, 10-nya di mana? Di Al-An'am 200 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa melakukan kebaikan, Allah balas dengan 10 kalinya. Surat apa? Al-An'am 160. Yang 700 di mana? Al-Baqarah 261. Apakah ada di luar itu? Ada. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan balasan sekehendak Allah. Dan puasa masuk yang ketiga, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Asalkan puasanya sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Nah, ini kan VVIP banget, diangkat oleh Allah. Nabi manusia sampai kepada Baitul Ma'mur, ya. Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha, itu kurang semalam. Kenapa? Karena diangkat oleh Allah. Ternyata ada manusia selain Nabi akan diangkat oleh Allah. Pakai cara apa? Puasa di bulan Ramadan. Diangkat menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bukan mengangkat diri, diangkat oleh Allah.
Pakai jalur apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu dikenal dengan bulan syahrus sabr. Ketika sabar, Allah katakan pahalanya tanpa batas. Coba tuh Bang. Sementara dosanya orang beriman terbatas enggak? Terbatas. Kena dengan pahala tanpa batas, hilang semua dosa-dosanya. Itu nomor 2 ya. Syahrus sabr. Yang ketiga, fathu abwabil jannah, dikatakan bulan terbukanya pintu surga. Yang keempat, bulan tertutupnya pintu neraka. Yang kelima, bulan dibelenggunya setan-setan. Ustaz, kalau di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, kan berarti enggak ada maksiat Ustaz. Kita enggak marah-marahan. Kita enggak perlu ngamuk-ngamuk juga di rumah. Kita enggak perlu marah-marah di kantor. Kok masih ada ya? Justru saya tuh kalau puasa mana lapar, mana haus. Ada yang beribut, rasanya mau marah aja. Ini kan setan sudah dibelenggu. Ya juga ya. Gimana Pak jawabannya Bapak Ibu sekalian? Saya tuh jenuh Ustaz kalau Ramadan, terus gimana Bu? Kepingin nonton telenovela aja. Di depan TV nonton aja. Kan katanya setan dibelenggu. Kok masih kepingin begitu? Anak-anak muda ngabuburit, kok masih pacar-pacaran juga? Ramadan kan sudah setan-setan dibelenggu. Kenapa dosa masih ada, maksiat masih ada, bahkan bisa menggugurkan pahala Ramadan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan itu tipu dayanya lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, kata Allah di Quran itu, tipu daya setan, godaan setan itu lemah, enggak kuat dia. Yang berat apa dalam hidup ini? Yang suka menggoda manusia bukan setan, tapi hawa nafsu. Itu yang mau dibina di bulan Ramadan ini. Sehingga kata Nabi SAW, jangan hancurkan puasamu dengan cara apa? Qauluz zur wa amal bihi, kata-kata dusta dan amal-amal dusta. Jangan gagalkan Ramadanmu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat itu kan setan Ustaz? Bukan. Setan itu provokatornya. Sehingga di Quran itu dikatakan inna kaidahunna adzim. Yusuf itu sesungguhnya tipu daya hawa nafsu, terutama karena wanita, itu azimun, sangat besar, menghancurkan kadar keimanan dan amal orang-orang beriman. Adapun setan itu lemah. Nah, ini jadi di antara Ramadan itu adalah bulan jihad, syahrul jihad. Jihad apa? Jihad melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu agar kita keangkat oleh Allah. Setan dibelenggu, kita melawan hawa nafsu, mengendalikannya. Ramadan ini dikenal dengan syahrul Lailatul Qadar, bulan di mana ada Lailatul Qadar. Ini harus diperjuangkan, Pak. Saya yang susah itu adalah kalau kemudian akhir Ramadan itu pulang kampung. Iya, pulang kampung itu mesti kena kepada Lailatul Qadar itu. Kalau sekarang tol, kalau tol itu bisa kalau dulu sebelum tol ada mesti 2 malam itu. Malam ganjil itu kena di situ. Udah saya kendalikan, mudah-mudahan malam ganjil sampai di rumah, karena kan mesti di jalan. Nah ini kalau kita nggak perhatian Pak, lewat aja. Tapi kalau perhatian mesti di malam itu kita minggir dulu. Ini malam ganjil, kita minggir dulu. Udah kita cari masjid, iktikafan dulu. Besok habis subuh kita berangkat lagi. Karena apa? Kita mengagungkan janji Allah ini. Kata Allah tadi di surat Yunus 58 itu, falyafrahu, hendaklah kalian gembira dengan janji-janji ini semua. Ini tuh untuk kepentingan kalian. Ya.
Dan tentu kita lebih mempercayai janji Allah dibandingkan janji manusia. Malam Qadar, Sahrul Quran, bulan Quran diturunkan. Sehingga kemudian para salafus soleh kalau sudah Ramadan ada, Imam Malik itu semua kajiannya ditutup. Kajian hadis tutup, kajian fikih tutup, kajian sirah tutup. Yang enggak ditutup apa? Kajian Quran. Sehingga dalam sejarah kita melihat Umar bin Khattab kalau malam Lailatul Qadar di malam Ramadan kadang-kadang dia 2 kali hatam. Berapa kali hatam, Pak? 2 kali hatam dalam satu malam. Jangan dibayangkan. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Tapi di Indonesia itu ada di Jawa Tengah itu, Pak. Setiap malam Ramadan tarawihnya satu kali hatam, bukan 1 juz. Di markas teman-teman kita Jamaah Tabligh. Di Jawa Tengah. Itu jamaahnya di mana-mana, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, khusus datang untuk tarawih satu malam 1 hatam, bukan 1 juz, bukan 1 hatam. Itu ditanya kepada Pak itu teman kita itu yang biasa Pak Ustadz siapa? Jawa Tengah itu di pesantrennya Kiai Mukhlisun itu di Magetan, Pak, di Magetan. Itu ada beberapa pesantren menggelar memang semalam 1 kali hataman. Saya dengerin bacaannya normal, Pak. Bisa saya ikutin bacaannya. Saya ikutin bacaannya normal. Jadi habis sholat isya mereka istirahat dulu, makan dulu, melaksanakan. Imamnya 3 gantian. Dan mereka sempat sahur. Oh, terus saya terberenung gini, ya Allah. Kalau begini masalahnya bukan masalah bisa tidak bisa, masalah keberkahan. Jadi kalau begini Umar 2 kali hatam dalam 1 malam, ya wajar, ini jauh daripada Umar 1 malam bisa hatam kok. Dalam keadaan sholat berjamaah dan bacaannya saya ikuti, bisa saya ikuti. Bukan bacaan yang nggak bisa, ya, makhluknya jelas semuanya. Tapi ya tersengal-sengal ngikutinya. Saya banding-bandingkan Imam Sudais itu bacaannya sepertinya pelan ya Pak ya. Saya ikuti bacaannya, oh cepat rupanya. Saya petang-petang juga ikut bacaan Imam Sudais itu. Oh ini cepat sekali bacaannya, cuma karena bagus bacaannya sehingga semua hurufnya kedengaran dengan baik. Seakan-akan lambat. Oh ini sama dengan saya naik motor, di samping saya ada kereta api. Cepetan mana Pak kereta api dengan motor Pak? Seakan-akan cepetan motor seakan-akan, tapi itu lewat tuh motornya. Nggak bisa ngejar kereta api. Kelihatannya kereta apinya pelan aja. Oh ini keberkahan rupanya. Keberkahan. Itu keberkahan Pak. Akhirnya banyak orang-orang ini kemudian termotivasi baca Quran seperti Umar. Ramadan baca Quran pokoknya hatam 5 kali, hatam 10 kali. Tapi kualitas bacaannya bukan seperti Umar. Bacaannya salah semua. Nah, ini dikatakan malpraktek, menumpuk maksiat pada Quran di bulan Ramadan. Allah katakan di Quran itu qul, katakan Muhammad kepada umatmu, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Katakan Muhammad kepada umatmu, beramal kalian, beramal. Beramalnya gimana? I'malu ala makanatikum, beramalah kalian pada posisi kalian. Ala makanatikum, beramal pada posisi kalian. Kalau kalian itu masih ikro, yang paling baik baca Quran, selesaikan ikronya. Kalau kalian itu adalah tahsin, yang paling bagus perbaiki bacaannya. Tapi kalau kalian sudah tahfidz, perbanyak bacaannya. Sehingga baca Quran itu enggak dihitung banyak tidaknya bacaan, tetapi pada kualitas bacaan. Kalau sudah berkualitas, maka tingkatkan grade-nya jadi banyak. Jangan banyak dulu sebelum benar. Jadi itu Pak. Makanya kalau saya itu pernah saya lihat itu
di masjid ada orang selalu sendiri aja baca Quran. Nggak sengaja suatu ketika saya dengar bacaan Qurannya, kaget saya. Sebentar Pak, Bapak benar baca Quran begitu? Betul. Saya bilang, Pak, itu kalau Bapak teruskan begitu, Bapak adalah menumpuk maksiat, Pak. Quran udah benar diturunkan oleh Allah ke Rasulullah dengan cara yang benar, dengan bunyi yang benar. Kenapa sampai di lidah Bapak jadi salah-salah begitu, jadi rusak Qurannya? Terus gimana saya, kata beliau itu, jalan terbaik bagi Bapak agar dipandang interaksi dengan Quran, belajar Quran. Itu nggak ngurangi status Bapak mencintai Quran. Cara mencintai Quran itu pakai prosedur. Jangan malpraktik begini. Gitu ya. Apa namanya Pak? Malpraktik gitu ya. Nah, kita jangan seperti terjadi Pak malpraktik ya. Jangan. Karena kadang-kadang orang yang susah ngafal Quran pahalanya lebih banyak daripada orang yang hafal Quran. Kok bisa Ustadz? Karena hitungannya per huruf, bukan per hafal. Kata Nabi, setiap satu huruf Quran dibaca berapa? 10 kali. Itu di luar Ramadan, kalau nggak berudu. Kalau berudu 20 kali, kalau dalam sholat 30 kali. Di bulan Ramadan sekehendak Allah sudah. Ya. Itu per huruf Bapak Ibu, bukan per hafal. Maksudnya gimana? Saya masuk orang misalnya yang lambat ngafal Quran. Ngafalkan satu ayat lama sekali, ngulang-ngulanginya sampai 10 kali, 40 kali baru hafal. Berarti poin saya di mana? 40 kali ngulang di huruf yang sama. Berarti setiap kali saya ucapkan satu huruf itu terus bertambah pahala saya. Sementara teman saya sekali ngafal, hafal. Dia baca 2 kali hafal terus diem. Bacakan mana? Bacakan Qurannya, saya atau dia? Lebih cepat dia hafalnya, tapi lebih banyak saya bacanya. Wah, nggak hafal-hafal, saya ulang-ulang. Nah, pengulangan itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Sehingga orang yang lama ngafal Qurannya nggak berkecil hati, justru jadi peluang baginya untuk memperbanyak pahala baca Quran. Begitu cara memandang secara syariat. Sehingga orang yang pelan-pelan baca Qurannya, memperbaiki bacaan Qurannya, itu lebih bagus bagi dirinya dibandingkan ngejar hatam Quran. Makanya kata Allah, katakan Muhammad pada umatmu, beramalah kalian pada posisi kalian. Suatu ketika saya datang dalam di lembaga pendidikan. Saya lihat kok anak-anaknya berkeliaran, jam berapa ini? Saya datang, mana gurunya? Misrat duha Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang, ini malpraktek ini. Bapak Ibu kalau mau salat duha tadi sebelum waktu masuk, salat duha itu hukumnya sunnah, ngajar hukumnya. Kalian tinggalkan anak kalian kocar-kacir di perkara yang sunnah. Ini malpraktek, khianat dengan amanah. Gimana bisa kalian itu tinggalkan ngajar demi sholat sunnah? Kalau mau sholat sunnah tadi, jangan sekarang. Sekarang itu waktunya ngurus mereka. Ini malpraktik juga ini. Sama juga orang nggak mau makan, nggak mau minum di bulan Ramadan, padahal awalnya halal. Tapi nggak makan, nggak minumnya dipatuhi, dia maksiat yang di luar Ramadan udah haram dikerjakan di bulan Ramadan. Alasannya ngabuburit, isinya maksiat, nggak makan dipatuhi, nggak minum dipatuhi. Itu perkara halal di luar Ramadan, dipatuhi di dalam Ramadan. Tapi yang dilarang di luar Ramadan dilanggar dalam bulan Ramadan. Apa nggak malpraktek itu namanya? Ini karena pemahaman yang kurang tepat. Disangkanya masing-masing orang itu amalnya harus sama, enggak, beda-beda sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi hindari praktek ya. Itu Pak ya, itu Syahrul Quran. Berikutnya ada Ramadan itu adalah Syahrul Ghufrud Dzunub. Bulan diampuni dosa-dosa oleh Allah SWT. Siangnya diampuni karena puasa, malamnya diampuni karena qiyamul Ramadan.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam Ramadan karena iman, atau iman kan? Wa ihtisaban karena mengharap oleh Allah, mengharap jadi hamba yang bertakwa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siangnya karena puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siang hari Ramadan puasa karena iman dan karena mengharap diangkat sebagai hamba bertakwa, dosanya diampuni oleh Allah. Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri, barang siapa sengaja di malam Qadar, malam-malam ganjil, dia sholat di malam itu. Sholat apa ya? Sholat Isya, sholat Maghrib, sholat Tarawih, bukan sholat Lailatul Qadar, Pak. Ini malah praktek lagi. Akhirnya namanya ganti, ada nama sholat Lailatul Qadar. Enggak ada. Yang ada sholat sunnah bertepatan dengan Lailatul Qadar turun. Jangan sampai malpraktek sehingga bikin ibadah baru. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu, ya. Sahrud doa, maka perbanyak doa-doa kita. Makanya tadi itu doa ekonomi, doa sehat, doa derajat, doa kemuliaan, doa akhlak, doa keluarga sakinah, mawaddah warahmah, doa anak-anak yang soleh. Itu waktunya dibaca dalam bulan Ramadan, terutama dalam sujud ketika sholat-sholat sunnah. Kapan saja, mau siang mau malam, mustajab karena Ramadan itu. Wa idza sa'alaka anni, ya, ketika bertanya kepadaku tentang aku kepadamu Muhammad, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa orang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka penuhi seruanku. Wal yu'minu bi, tingkatkan imanmu kepadaku. Aku dengar doamu, aku jawab doamu. Tingkatkan kepercayaanmu, keyakinanmu kepadaku, kata Allah. Orang yang berdoa tentu orang beriman, tapi ada perintah wal yu'minu bi, tingkatkan imanmu kepadaku. Maka